Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcastnya Klinik Mami Kasa bersama saya, Piu Ayu Herunisa, dan di samping saya sudah ada. Perkenalkan, nama saya Adi Desriansyah, saya audiologis. Oke, kemarin kita udah pernah bahas tentang alat bantu dengar atau APD yang sudah dijelaskan oleh kakak Ade. Hari ini kita akan membahas kembali tentang alat bantu dengar. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Kak Ade. Bagaimana cara menjelaskan ke pasien jika ada pasien yang mengeluh kurang pendengaran? Apakah langkah awal yang harus kita lakukan itu gimana? Dipegang. Silakan ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab untuk pertanyaan bagaimana langkah awal yang harus dilakukan pada saat ada pasien yang datang untuk atau punya keluhan gangguan pendengaran. Jadi untuk tahap-tahapnya yang pasti bahwa kita harus tahu keluhan dari pasien itu tersebut. Apa keluhannya? Contoh kecil keluhan dalam gangguan pendengaran biasanya pasien sulit untuk mendengarkan suara yang sedikit intensitasnya lebih kecil. Contohnya pada saat kita berbicara, apalagi di ruangan yang ramai, kondisinya lebih dari 2 atau 3 orang, di situ pasien sulit untuk berkonsentrasi berbicara dengan lawan bicaranya. Contohnya ketika kita berbicara, salah satu gejalanya pasien bakalan menunjukkan biasanya contoh sering kayak gitu. Itu salah satu, itu ada indikasi awal. Kita bahkan kadang tidak disadari bahwa kita ngerasa bahwa kita masih oke kok ini pendengarannya gitu. Cuman dalam keluhan sedikit itu pun kita seharusnya tahu bahwa sebenarnya kita ini punya gangguan nggak sih gitu. Untuk langkah awal biasanya kita mulai dari datang ke rumah sakit. Pertama itu biasanya dilakukan pemeriksaan otoskopi. Biasanya otoskopi ini untuk ngecek kondisi liang telinganya, ada kotoran atau enggak. Karena sedikit saja ada kotoran atau serumen yang mengganggu, itu biasanya udah menyebabkan sedikit gangguan pendengaran. Setelah itu dicek, biasanya setelah dicek itu biasanya yang mengerjakannya itu dokter THT. Biasanya dibersihkan terlebih dahulu karena kita sebagai audiologis biasanya kita tidak punya wewenang untuk membersihkan telinganya. Cuman kalau untuk hanya di sekitar luar, kita bisa untuk membersihkannya. Setelah otoskopi, biasanya baru dicek untuk gendang telinganya. Kalau gendang telinganya bocor, itu adalah satu gangguan pendengaran juga. Gendang telinganya harus dicek juga. Kalau seandainya memang bocor, biasanya penanganannya itu ada di dokter THT-nya, belum ke alat bantu dengar. Ditanganin dulu untuk masalah penyembuhan di dokter THT. Baru nanti dilanjutkan untuk pemeriksaan telinga tengah, baru ke telinga bagian dalam, dan baru kita bisa melakukan langkah untuk rehabilitasi selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh pasiennya. Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih Kak Ade. Jadi harus konsultasi dulu ya ke dokter spesialis THT. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, nih Kak Ade ada batasan usia nggak untuk penggunaan APD ini? Oke, kalau untuk penggunaan alat bantu dengar itu sebenarnya tidak ada batasan usia. Karena penggunaan alat bantu dengar bahkan kita selalu menganjurkan jika sudah ada indikasi bahwa pasien mengalami gangguan pendengaran, kita langsung sarankan untuk penggunaan alat bantu dengar. Itu. Selanjutnya nih Kak Ade, jika ada pasien yang dinyatakan tuli sejak lahir, ini gimana? Apakah bisa diberikan alat bantu dengar ini sejak dini atau bagaimana? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Banyak masyarakat umum terutama yang tidak mengetahui untuk masalah gangguan pendengaran, apalagi dalam kondisi bahwa anaknya setelah lahir dan kemudian didiagnostik bahwa mengalami gangguan pendengaran. Di sini saran kita sebagai audiologis yang berwenang tepatnya di alat bantu dengar, kita sangat-sangat menganjurkan
anak langsung menggunakan alat bantu dengar dengan catatan bahwa masih ada sisa pendengaran. Dalam artian sisa, intinya pemeriksaan OAE walaupun river, BERA ada gelombang. Jadi masih ada sisa sedikit pendengaran, dan sisa sedikit pendengaran inilah yang berfungsi untuk membantu merangsang syaraf-syaraf yang ada pada otaknya. Jadi sejak kecil dipakai, bahkan sejak lahir dipakai menggunakan alat bantu dengar, itu malah bagus. Jadi rangsangan suara yang secara terus-menerus pada saat digunakan menggunakan alat bantu dengar itu membantu agar anak-anak itu mudah mengingat kata-kata tersebut. Intinya bahwa ada kata-kata yang tersimpan di otaknya. Sementara kalau anak-anak yang memang mengalami keterlambatan bicara, itu salah satunya. Bahwa ketika mereka masih kecil atau mereka baru lahir, mereka mengalami keterlambatan penanganan, terlambat untuk menggunakan alat bantu dengar sehingga tidak ada stimulus kata-kata yang masuk ke otaknya dan tidak ada kata-kata yang tersimpan. Jadi seperti itu intinya, bahwa ketika udah didiagnostik bahwa mengalami gangguan pendengaran, kita selalu sarankan untuk langsung menggunakan alat bantu dengar seperti itu. Ini kan tadi dia tulis sejak lahir ya Kak Ade ya. Berarti kan udah bisa diberikan alat bantu dengar itu sejak dini. Terus kalau misalnya seiring berkembangnya waktu kan anak tersebut kan berkembang. Untuk alat bantu dengarnya itu harus diganti atau masih bisa dipakai dengan alat yang sama? Jadi balik lagi, pada saat sebelum membeli alat bantu dengar, kita harus konsultasi sebaik mungkin dengan audiologis yang menanganinya. Karena apa? Ketika pada saat penanganan awal audiologis tepat memberikan alat bantu dengar atau saran alat bantu dengar yang tepat untuk digunakan, itu bisa dipakai seumur hidupnya. Jadi nggak perlu harus beli lagi. Ya, biasanya kalau anak kecil itu pada umumnya gangguan dia diagnostiknya itu udah gangguan derajat sangat berat. Jadi makanya ketika pada saat kita menyarankan penggunaan alat bantu dengar, kita langsung menggunakan merekomendasikan alat yang memang khusus menggunakan yang gangguannya sangat berat. Jadi sewaktu-waktu bertambahnya umur, bertambahnya usia, kita tidak tahu bahwa pendengaran anak itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Pada saat penanganannya baik, alat yang digunakan baik, dan settingan sesuai sama gangguan, maka pendengaran itu alat itu tidak akan berubah-berubah lagi. Jadi kita hanya pakai satu alat itu aja di awal pada saat beli, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Ade, untuk waktu penggunaan alat bantu dengarnya, apakah dilepas pasang atau bisa dipakai 24 jam? Ini biasanya pertanyaan yang ditanyakan oleh pembeli. Ya, biasanya mereka udah beli, mereka tuh bingung, ini alatnya harus dipakai secara terus-menerus atau enggak. Ya, sebenarnya balik lagi ke usia. Contohnya anak-anak, mereka sangat perlu mendengarkan kata-kata sebanyak mungkin. Karena semakin banyak kata-kata yang mereka dengar, semakin banyak kata-kata yang tersimpan di otak, dan mereka juga bakalan mudah untuk berbicara, membantu mereka untuk latihan berbicara. Jadi untuk anak-anak kita anjurkan selama kegiatan aktivitas aktif anak tersebut, maka dianjurkan untuk menggunakan alat itu tersebut. Tapi kalau untuk dewasa, biasanya kita selalu menganjurkan sesuai kebutuhannya. Contohnya orang tua, pada saat mereka rasa mereka butuh untuk menggunakan, silahkan. Dan kalau seandainya mereka merasa bahwa alat itu tidak perlu mereka gunakan, kita juga menganjurkan untuk tidak perlu digunakan. Jadi sesuai kebutuhan kalau untuk dewasa. Kalau anak-anak, kita menganjurkan selama aktivitas kegiatan dia aktif, kita anjurkan untuk menggunakan alat bantu dengar. Kecuali tidur, biasanya tidur alat itu diusahakan untuk bisa disimpan, karena setiap pembelian alat yang kita jual itu biasanya kita langsung kasih tempat penyimpanan yang berfungsi untuk memperpanjang masa masa alatnya. Jadi semakin dirawat alatnya, alat itu pun bisa semakin lama untuk waktu pemakaiannya. Pertanyaan terakhir nih Kak Ade, tapi agak sensitif ya. Untuk biaya yang harus disiapkan untuk membeli alat bantu dengar ini, gimana nih Kak Ade? Ya bener, kalau soal biaya biasanya emang sensitif ya Mbak ya.
Emang jadi sebenarnya pada umumnya untuk alat bantu dengar, terutama di Indonesia sendiri itu harganya memang cukup tinggi. Rata-rata pasien yang datang ketika mereka ingin menggunakan alat bantu dengar, pertanyaan pertama biayanya pasti, dan ketika saya berbicara soal biaya mereka pasti kaget, ya. Jadi kalau untuk biaya sendiri sebenarnya memang mahal, dan balik lagi kita sebagai audiologis selalu menawarkan alat yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jangan membeli hanya sekedar eh, alat ini ya udah ini bisa dengar. Karena setiap alat itu memang bisa untuk membantu, cuman kalau untuk pemakaian jangka panjang jika eh, tidak sesuai sama gangguannya itu biasanya menyebabkan penurunan pendengaran juga. Tapi ini saya garis bawahi itu dengan penanganan yang bukan sesuai sama gangguan. Jadi kalau penanganannya tepat, pasti bakalan normal atau biasa saja. Jadi pertanyaannya yang belum saya jawab ya. Kalau untuk biaya yang harus dia siapkan, itu saya bisa mulai dari aja ya. Kalau untuk harga alat kita mulai dari 3 juta. Hmm, itu nanti semakin tinggi atau semakin berat gangguan pendengaran, biasanya harga alat juga biasanya semakin tinggi. Ya, jadi tergantung benar sesuai sama gangguannya. Oke. Terima kasih Kak Ade atas jawabannya. Eh, untuk semuanya, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh tulis di komentar. Nanti insya Allah ke depannya kita bisa tanyakan lagi sama Kak Ade. Oke Kak Ade, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.